memasuki ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor perkara 073-G-2022-PTWN.PNK antara Wulandari Bayu Jayanti selaku pihak penggugat melawan Wali Kota Pontianak selaku tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, silakan perkenalkan diri Anda. Nama saya Wulandari Bayu Jayanti, usia 37 tahun, alamat Jalan Perdana, nomor 14, Kota Pontianak. Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, saya beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Saudari penggugat, dalam persidangan ini, apakah Anda berdiri sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum Anda? Dalam perkara ini, kuasa hukum saya yang akan mewakili saya untuk beracara di persidangan hingga perkara ini selesai majelis. Apakah Anda kuasa hukum penggugat? Ya, majelis hakim. Perkenalkan diri Anda. Saya Sela Pranesti, SHMH, usia 45 tahun, berkantor pada Law Office Sela and Partner, Jalan Untung Suprapto nomor 35 Pontianak. Saya beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Saudari kuasa hukum penggugat, mohon tunjukkan surat kuasa dan izin praktek beracara Anda. Saudari penggugat, mohon perkenalkan diri Anda. Nama saya Muhammad Rizky, SH, umur 40 tahun, pekerjaan wali kota, beralamat di Jalan Komunis Sudarso, nomor 11, Kota Pontianak. Saya beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Saudara tergugat, dalam persidangan ini, apakah Anda bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum Anda? Dalam perkara ini, kuasa hukum saya yang akan mewakili saya untuk beracara di persidangan hingga perkara ini selesai majelis. Apakah Anda kuasa hukum tergugat? Ya, majelis. Perkenalkan diri Anda. Saya Ramadan Kadri SHMH, usia 44 tahun, berkantor pada Ramadan and Partner Law Firm, Jalan Sutunyo, nomor 20, Pontianak. Saya beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Saudara kuasa hukum tergugat, mohon serahkan izin praktek Anda dan surat kuasa Anda. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan maju ke depan untuk memeriksa surat kuasa masing-masing pihak. Waktu dan tempat dipersilakan. Acara sidang pada hari ini yaitu pembacaan gugatan dan jawabannya. Untuk itu, saya tanyakan kepada saudari penggugat atau kuasanya, apakah saudari sudah siap untuk membacakan gugatannya pada hari ini? Pada persidangan hari ini, kami siap membacakan gugatan kami. Apakah pihak tergugat telah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat dan apakah sudah siap untuk menyampaikan jawabannya pada hari ini? Terima kasih Yang Mulia, kami telah menerima salinan gugatan dan pada persidangan hari ini kami siap menyampaikan jawaban kami. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan untuk membacakan gugatan ada pada hakim ketua sidang. Namun, hakim ketua sidang menyerahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Baik, Hakim Ketua. Surat gugatan, Selasa, 5 November 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Jalan Ahmad Yani nomor 18 Pontianak, Kalimantan Barat, di Pontianak, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Wulandari Bayu Jayanti, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Perdana nomor 21 Pontianak Tenggara. Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum atau domisili di kantor kuasanya
di bawah ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2022. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sela Pramesti SHMH, konsultan hukum dan pengacara praktek pada Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 111 Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap nama Muhammad Rifki, Wali Kota Pontianak, tempat kedudukan Jalan Kombes Sudarso nomor 11 Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut. Bahwa sebelum berusia 1 tahun menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia, tergugat memberhentikan penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia melalui surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 850-SK-BKPSDM 2022 bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan PP nomor 53 tahun 2010 pasal 451 menyalahkan wewenang, bahwa tindakan yang dilakukan Wali Kota Pontianak PP nomor 53 tahun 2019 pada pasal 4 angka 9 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Berdasarkan uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negeri Pontianak di Pontianak berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 850-SK-BKPSDM 2022. 3. Menghukum tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat selaku Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Pontianak. Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Apabila majelis hakim memiliki keputusan lain, maka dimohon agar diputus diadili seadil-adilnya. Kuasa hukum penggugat Sela Pramesti SHMH. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari tetap pada gugatan tersebut? Ya, majelis hakim, kami tetap pada gugatan kami. Apakah masih ada yang ingin dijelaskan dari gugatan tersebut? Tidak ada, saya rasa cukup, majelis hakim. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah paham isi gugatan tersebut dan apakah saudara sudah siap menyampaikan jawaban pada hari ini? Kami mengerti surat gugatan tersebut, Yang Mulia, dan kami siap untuk menyampaikan jawaban kami pada hari ini. Baiklah, sidang kita lanjutkan dengan pembacaan surat jawaban dari pihak tergugat. Baiklah, sidang kita lanjutkan dengan pembacaan surat jawaban dari pihak tergugat. Silakan kuasa hukum tergugat maju ke depan untuk menyerahkan surat jawaban saudara. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan untuk maju ke depan untuk mengambil surat jawaban tergugat. Silakan kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Baik, Yang Mulia. Jawaban dalam perkara antara Wulandari Bayu Jayanti selaku penggugat lawan Muhammad Rifki selaku tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan bahwa jawaban sebagai berikut. 1. Dalam ekspeksi 1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 2. Gugatan penggugat diajukan lebih lewat waktu. Bagian 2. Dalam pokok perkara A. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. B. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. 1. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 yang berwenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil. 2. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat melegalisirkan sebagai wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pemberitaan dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil pusat perangkat penataan tingkat 1 golongan ruang 2 ke bawah. 3. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan baik khususnya asas keselamatan. Maka berdasar segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar berkenan memutuskan sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahawa tergugat-penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Kuasa hukum tergugat Ramadan Al-Qadri SHMH. Baik, apakah ada perubahan atau perbaikan dari jawaban saudara? Kami tetap pada jawaban yang telah kami bacakan dan tidak ada perubahan atau perbaikan dari jawaban kami yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah saudari menanggapi surat jawaban dari pihak tergugat? Benar Majelis Hakim, kami akan menanggapi dengan surat jawaban replik. Maka kami mohon untuk diberikan waktu selama 7 hari. Baiklah, 7 hari dari sekarang, hari apa Panitera? 7 hari dari sekarang yaitu hari Senin tanggal 24 Juni 2022 yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyiapkan replik, maka persidangan ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 24 Juni 2022 di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan agenda pembacaan replik dari surat kuasa hukum penggugat. Pada para pihak diperintahkan untuk tetap hadir di persidangan yang akan datang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada seluruh hadirin pengunjung sidang, harap menjaga ketertiban dan ketenangan selama persidangan ini. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 073-G-2022-PTUN.PNK antara Wulandari Bayu Jayanti selaku pihak penggugat melawan Wali Kota Pontianak selaku tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan pada sidang sebelumnya, sidang pada hari ini adalah pembahasan replik oleh kuasa hukum penggugat. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, silakan menyerahkan saksi saudara. Harap saudara tergugat maju untuk mengambil salinan replik.
Silahkan kuasa hukum penggugat untuk membacakan replik yang Anda buat. Baik Yang Mulia. Replik. Kantor Hukum dan Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jalan Ahmad Yani nomor 111 Pontianak. Replik perkara antara Wulandari Bayu Jayanti penggugat melawan Wali Kota Pontianak tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pontianak, dengan hormat untuk atas nama penggugat dalam gugatan, dengan ini kami sampaikan replik gugatan sebagai berikut. Yang pertama, penggugat menolak semua dalil-dalil penggugat kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa surat keputusan Wali Kota Pontianak 073-2022-PTUN-PNK tertanggal 1 November 2022 adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang pertama bertentangan dengan surat perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP nomor 3 tahun 2010. Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan bagi penggugat untuk membela diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dikeluarkannya putusan Wali Kota nomor 073-G/2022-PTUN-PNK. 2. Tindakan yang disesuai dengan wewenang, yaitu bahwa tanpa perkembangan yang cukup dan adil telah mengambil keputusan sebagaimana tertuang dalam keputusan Wali Kota Pontianak nomor 073-G/2022-PTUN-PNK. Hal tersebut sekaligus secara substantif juga melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Bahwa tindakan tergugat yang menghentikan penggugat seakan-akan dilakukan secara terburu-buru dan adanya desakan dari pihak-pihak lain. Tergugat tidak memikirkannya matang-matang dan melihat bukti-bukti lain yang lebih objektif dan konkret. Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan di atas, penggugat memohon Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pontianak yang berkenan memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat putusan Wali Kota Pontianak nomor 073-G/2022 PTUN Pontianak. 2. Menyatakan bahwa surat putusan Wali Kota Pontianak nomor 073-G/2022 PTUN PNK tertanggal 1 November 2022 dinyatakan batal demi hukum. 3. Menghukum tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat selaku Kepala BKSDM Wali Kota Pontianak. Berikut segala hak kewajiban seutuh dengan kedudukan tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini. Pontianak, 18 November 2022. Hormat kami, Kuasa Hukum Penggugat Sela Pramesti SHMH. Apakah kuasa hukum penggugat tetap pada repliknya atau ada perubahan? Kami tetap pada replik kami, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum tergugat mengerti replik yang telah dibacakan oleh pihak penggugat? Kami mengerti dan paham, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudara tergugat akan menanggapi replik yang disampaikan pihak penggugat? Kami akan menanggapi surat replik dengan jawaban duplik, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon diberikan waktu 7 hari untuk menyusunnya, Yang Mulia. Apakah saudari penggugat dapat menghadiri persidangan 7 hari ke depan? Bisa, Yang Mulia. 7 hari dari sekarang, yaitu hari Senin tanggal 31 Juni 2022, Yang Mulia. Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan duplik, maka persidangan ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 31 Juni 2022 di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan agenda pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat dan pembuktian dari pihak penggugat maupun tergugat, dan pada para pihak diperintahkan untuk tetap hadir di persidangan yang akan datang pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Tanpa dipanggil lagi, pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada seluruh hadirin pengunjung sidang, harap menjaga ketertiban dan ketenangan selama persidangan ini. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 073-G-2022-PTUN.PNK antara Wulandari Bayu Jayanti selaku pihak penggugat melawan Wali Kota Pontianak selaku tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan pada sidang sebelumnya, agenda pada hari ini pembacaan duplik dari pihak tergugat. Baik kuasa hukum tergugat, silakan menyerahkan duplik saudara. Kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk mengambil dupliknya. Silahkan kuasa hukum tergugat untuk membacakan duplik. Baik, Yang Mulia. Dalam pokok perkara 1, bahwa benar tergugat telah memberhentikan penggugat sebagai Kepala SDM Kota Pontianak melalui surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 850/SK/BKPSDM 2022. 2. Bahwa tidak benar dalil-dalil penggugat menyatakan bahwa tergugat menolak alasan cuti penggugat tanpa alasan yang tidak jelas sebab berdasarkan PPP nomor 24 tahun 2010. 3. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan asas profesionalitas dibuat sesuai dengan diatur Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1999. Tidak benar karena tergugat telah mengeluarkan SK nomor 850/SK/BKPSDM 2022 telah berdasarkan aturan perundang-undangan yaitu pasal 4 angka 9 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Nomor 4. Bahwa dalil penggugat menyatakan keputusan tergugat bertentangan dengan PPP nomor 53 tahun 2010 adalah tidak benar sebab keputusan yang dikeluarkan penggugat sudah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan peraturan pidana. Bahwa berdasarkan uraian alasan tergugat sebagai tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang mahnya berbunyi sebagai berikut. 1. Pertama, menolak semua gugatan penggugat. 2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugatan mohon putusan seadil-adilnya. Pontianak 15 November 2022. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat tetap pada duplik saudara atau mau melakukan perubahan? Kami tetap pada duplik kami, Yang Mulia. Apakah kuasa hukum penggugat mengerti dan paham duplik yang telah dibacakan? Kami mengerti dan paham, Yang Mulia. Baik, apakah kuasa hukum penggugat akan menanggapi duplik dari tergugat? Kami tidak akan menanggapinya, majelis hakim. Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dari kedua belah pihak, maka agenda jawab-menjawab akan selesai dan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak. Apakah penggugat sudah siap dengan alat bukti? Kami sudah siap dengan alat bukti tertulis dan 2 saksi, Yang Mulia. Silakan alat bukti tertulis diserahkan kepada majelis hakim.
Apakah saudara tergugat sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Kami siap majelis hakim, kami akan menghadiri 2 orang saksi dan alat bukti tertulis. Silakan alat bukti tertulis diserahkan kepada majelis hakim. Saudari tergugat, siapakah nama saksi-saksi yang akan hadir di persidangan? Putri Ashila SE sebagai staf keuangan dan Farhan Nur Hakim SHMH sebagai pegawai Disinspektorat Wilayah Kota Pontianak yang mulia. Harap hadirkan saksi-saksi penggugat ke dalam persidangan. Saudara-saudari, silakan berdiri, dulu sumpah, silakan mengambil tempat. Saudara-saudari saksi, apakah saudara-saudari siap untuk bersumpah? Siap majelis hakim. Baiklah, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar, yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara-saudari saksi, silakan duduk kembali. Baiklah, saudara Farhan Nur Hakim memberikan keterangan, dan untuk saudari Putri Ashila untuk menunggu di luar terlebih dahulu ya. Saudara saksi, silakan menerangkan identitas Anda. Baiklah, nama saudara Farhan Nur Hakim SHMH, jenis kelamin, laki-laki, boleh diberitahu alamat saudara? Jalan Podomoro nomor 11. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Mengerti yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah kepada dua belah pihak? Tidak majelis hakim. Baiklah, saya akan menanyakan. Apakah Anda mengetahui perihal tidak masuknya pihak penggugat? Tahu yang mulia. Coba saudara ceritakan ketidakhadiran penggugat selama 24 hari tersebut. Yang saya ketahui beliau ingin mengambil cuti untuk urusan mendadak, tapi saya tidak tahu urusan mendadak tersebut. Lalu beliau meminta tolong kepada saya untuk memberikan surat permohonan cuti kepada atas penggugat yang mulia. Saudara saksi, apakah ada pengetahuan lain dari saudara selain dari yang ditanyakan tadi? Tidak majelis. Saudara tergugat, apakah ada tanggapan dari keterangan saksi dari pihak penggugat? Baik yang mulia. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda memberikan surat permohonan cuti kepada atasan penggugat. Ketika itu apakah Anda memberikan secara langsung atau tanpa kehadiran atasan ruangannya? Saat itu beliau memang tidak berada di tempat, tetapi saya mengatakan surat permohonan cuti penggugat di atas meja beliau. Apakah saat itu Anda sendiri atau bersama orang lain? Saya sendiri. Apakah Anda mengetahui bahwa atasan telah memanggil penggugat untuk segera menghadap karena tidak hadirnya? Tidak. Berarti saya berkesimpulan bahwa tidak secukupnya bukti untuk menyatakan bahwa penggugat pergi dengan izin cuti dikarenakan surat pemberian cuti dari atasan tidak ada. Saya ingin menanggapinya yang mulia, bahwasanya penggugat sudah mengajukan surat cuti sebelumnya. Silakan kuasa hukum tergugat maju untuk membayar surat cuti tersebut. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah sudah cukup pemeriksaan ini? Sudah yang mulia. Baik, saudari saksi kedua, silakan menunjukkan identitas saudari. Saudari saksi, siapa nama saudari? Putri Ashila SE, Jenis kelamin? perempuan yang mulia. Boleh beritahukan alamat saudari? Jalan Pangeran Martakusuma nomor 119 Pontianak. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia.
Apakah saudari mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti, Mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara dengan para pihak? Tidak, Yang Mulia. Baiklah. Kepada saudari saksi, silakan menerangkan keterangan yang saudari ketahui. Saya sebagai pegawai Inspektorat Wilayah Kota Pontianak melakukan pemeriksaan atau di keuangan berkala di Dinas Kesehatan Kota Pontianak, tempat penggugat bekerja, pada November 2021. Saya mengungkap pemeriksaan rutin anggaran pada tahun 2020 sampai 2021. Berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, saya tidak menemukan penyimpangan keuangan dari penggugat, tetapi kurang tertib dalam pembukuan administrasi yang dilakukan oleh penggugat. Apakah ada tanggapan dari para pihak terhadap keterangan saksi tersebut? Apakah saat melakukan pemeriksaan tersebut Anda berkoordinasi dengan bendahara? Tidak, Pak. Saya hanya memeriksa di bagian keuangan, sedangkan pemeriksaan di bendahara terpisah dan bukan wewenang saya. Itu sudah memang terpisah atau memang tim Anda sendiri yang mengaturnya? Tidak, Pak. Itu sesuai surat keputusan atasan kami. Jadi Anda tidak mengetahui hasil perbaikan tersebut? Tidak, Pak. Hasil pemeriksaan tersebut Anda memberikan kepada siapa? Atas penggugat atau kepada penggugat? Kepada penggugat. Cukup Pak Hakim, saya menyimpulkan bahwa atasan penggugat tidak mengetahui hasil pemeriksaan inspektorat tersebut. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanya kembali? Tidak ada Pak Hakim. Bagaimana kepada kedua belah pihak? Apakah sudah selesai dalam pemeriksaan saksi ini? Sudah yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, terima kasih dalam kehadiran Anda. Apabila kami membutuhkan Anda kembali, apakah Anda bersedia? Baik, Yang Mulia. Saudara tergugat, siapakah nama saksi yang Anda hadirkan dalam persidangan? Aditya Halid SDMM sebagai bendahara Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Saudara saksi telah bersumpah apabila saudara saksi tidak memberikan keterangan yang benar, maka saudara saksi akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Selain itu, saudara saksi akan mendapatkan hukuman pidana. Saya akan meminta keterangan dari salah satu saksi. Saksi yang kedua silakan untuk meninggalkan ruangan. Baiklah, saksi silakan menyerahkan identitas saudara. Boleh sebutkan nama saudara? Aditya Halid SMM. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti Yang Mulia? Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan kedua belah pihak? Tidak Yang Mulia. Silakan saudara saksi berikan keterangan Anda. Saya bertugas melakukan pengurusan keuangan dari keseluruhan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan penggugat melakukan himbauan dari saya, dan pada saat saya membuat laporan pada periode 2020 sampai 2021, saya menemukan pengeluaran yang tidak wajar oleh bagian keuangan, dan saya telah memanggil penggugat untuk mengklarifikasikan hal tersebut. Namun penggugat tidak menghadap sesuai panggilan. Kemudian karena ia tidak melakukan secara detail pengeluaran keuangan Dinas Kesehatan, jadi kemudian saya melakukan hal tersebut kepada Kepala Dinas. Apakah ada tanggapan? Apakah ada tanggapan kedua belah pihak mengenai keterangan saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Jadi penggunaan tidak wajar keuangan dari keterangan yang saudara maksud pada laporan saudara disebabkan karena kurang detailnya penggugat memberikan laporan. Ya, Bu. Apakah Anda mengetahui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Wali Kota Pontianak? Tahu, Bu. Apakah Anda tahu hasil audit yang ditujukan kepada penggugat? Tidak tahu, Bu, karena saat saya menyusun laporan tidak berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah. Sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah, saksi silakan meninggalkan tempat. Apakah kedua belah pihak sudah cukup untuk memeriksa para saksi? Sudah Yang Mulia. 7 hari dari sekarang hari apa, Panitra? 7 hari dari sekarang adalah hari Senin tanggal 7 Juli 2022 Yang Mulia. Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 073-G-2022-PTWN.PNK antara Wulandari Bayu Jayanti selaku pihak penggugat melawan Wali Kota Pontianak selaku tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan penundaan sidang sebelumnya, maka agenda sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan kepada saudari penggugat. Apakah saudari telah siap dengan kesimpulan saudari? Siap, Majelis Hakim. Saudara tergugat, apakah saudara telah siap dengan kesimpulan saudara? Siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan penggugat menyerahkan kesimpulan saudari ke depan. Silakan saudara tergugat menyerahkan kesimpulan saudara ke depan. Penggugat, apakah ada hal-hal lain yang perlu disampaikan? Tidak ada, Majelis Hakim. Kami harap Majelis Hakim dapat memutus seadil-adilnya. Tergugat, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Kami harap Majelis Hakim dapat memutuskan seadil-adilnya. Baik, karena tidak ada hal lain yang ingin disampaikan para pihak, maka sidang hari ini ditunda dan dibuka kembali pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2022. Dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, para pihak diwajibkan hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 073-G-2022-PTWN.PNK antara Wulandari Bayu Jayanti selaku pihak penggugat melawan Wali Kota Pontianak selaku tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan penundaan sidang sebelumnya, acara pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Diperintahkan kedua belah pihak untuk memperhatikan isi putusan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, putusan nomor 101-G-2022-PTWN.PNK. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut di dalam perkara antara nama Wulandari Bayu Jayanti, warga negara Indonesia, usia 37 tahun, pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, agama Islam, alamat Jalan Perdana nomor 14 Kota Pontianak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sela Pramosi SHMH, pengacara atau penasihat hukum yang berkantor di Law Office Sela & Partners yang beralamat di Jalan Untuk Suprapto nomor 35 Kota Pontianak. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2022 disebut sebagai penggugat melawan nama Muhammad Rizky SH,
kewarganegaraan warga negara Indonesia, usia 40 tahun, pekerjaan sebagai wali kota Pontianak, agama Islam, alamat Jalan Tomio Sudarso nomor 11 Kota Pontianak. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadan Al-Ghadri SHMH, pengacara atau penasihat hukum yang berkantor di Ramadan & Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Sutoyo nomor 20 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2022 disebut sebagai tergugat. Pertimbangan hukum. Tentang pertimbangan hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan. Menimbang bahwa yang menjadi dasar dari gugatan penggugat adalah pasal 4 PP nomor 53 tahun 2010, yaitu 1. Surat keputusan dikeluarkan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam menandakan surat keputusan tersebut, tergugat telah melaksanakan prinsip proporsional dan profesional. Menimbang bahwa menurut majelis, persoalan pokok yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah 1. Apakah benar surat putusan nomor 850/BKP-SDN-2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh pihak tergugat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Apakah tergugat tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan surat keputusan Akwo tentang AD1, menimbang bahwa dalam menjelaskan pasal 4 ayat 2 PP nomor 53 tahun 2010, yaitu yang pertama, suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu A. Tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur dan non formal. B. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materi ini. C. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang. Mengadili. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp172.000. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis 14 Juli 2022 oleh saya, Irfan Hakim Diforsa SHMH, sebagai hakim ketua majelis. Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 14 Juli 2022 oleh Irfan Hakim Diforsa SHMH sebagai hakim ketua majelis dan dibantu oleh Nabila Nurul Anissa SHMH sebagai panitera dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.